Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin sekalian, sebelum kita mengkaji hadis yang akan kita bahas siang hari ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan surat Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab yaitu Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, dan juga kepada para masyayikh kita, khusus Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad As-Salafadi Al-Makki Sumali Rusyidina As-Sayyid Abdullah bin Wasiddiq Al-Kumar Al-Maghribi Sumali Rusyidina Sayyid Ibrahim Ibn Daud Al-Makki Sumali Rusyidina Al-Maghfur Laki Haji Hashim Muzadi wa usulihim wa furu'ihim wa lisi salati musanadihim Allah yatabashahum bimaghfir rahmah yu'li darajati fil jannah وعدم النفع بعلومهم ونفعتهم أنوارهم في الدين والدنيا والآخرة شؤون الله ولهم ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nasta'in wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Baik hadirin sekalian, kita akan membaca dan mengkaji tentang masih di dalam al-wudu, masih dalam masalah wudu, yaitu bab al-wudu mimma massathu an-naru. Iya betul sih. Ya, fadhal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i mimma massatin naru. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin Laitsi qala hadatsani abi an jaddi hadatsani Uqayl bin Khalid قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمرو بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارضة أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأن أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار. Bab al-wudu'u mimma massathu an-naru. Arti hadis yang menjelaskan dan menerangkan bahwa wajib kita itu berwudu dari atau yang disebabkan karena memakan yang dimasak, yang dimasak kayak itu dengan api. Ya, yang dimasak, masak itu artinya kan menyentuh, disentuh. Tapi belum tentu segala sesuatu yang disentuh tersebut secara langsung ataupun dengan secara tidak langsung. Seperti kalau sate itu kan langsung dibakar,
berarti kena api, ya. Nah sekarang kalau sana dipanci, kena langsung kena nggak? Nah, itu termasuk ya bahagian makanan yang mashathunar, artinya yang dimasak. Masat itu artinya dimasak, yutbah. Bagaimana yutbah? Ya, jadi nggak harus digarang, nggak harus dipanggang, direbus kena api juga. Ya, kenapa? Karena ghayahnya dari hukum tersebut adalah apa? Ghayahnya terkena api, ya. Mau langsung atau tidak langsung, ya, mau dibakar atau mau direbus sama. Nah itu maksud di dalam hadis ini nanti akan dijelaskan ya oleh Imam Muslim di dalam bab ini. Baik, jadi Imam Muslim ini mengambil beberapa hadis sebagai landasan atau argumentasi untuk menjelaskan masalah yang berkenaan dengan al-wudu mimma mashatun nar. Yang pertama, beliau ya, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj meriwayatkan hadis dari Abdul Malik, ya. Haddatsana wa qala haddatsana Abdul Malik ibnu Syu'aib ibni Al-Lais Al-Fahmi Al-Masri. Ini masyhur, ya, Al-Fahmi Al-Masri ini adalah muhaddis dan juga seorang faqih, ya, yang berasal dari Mesir. Qala haddatsani abi. Jadi ini riwayat dari anak ke bapak namanya Syu'aib ibn Laits. Haddatsani Uqail ibnu Khalid. Uqail ibnu Khalid itu punya kakek namanya Aqil. Jadi cucunya Uqail, kakeknya Aqil. Ya, ayahnya nama Khalid. Dia dari apa? Dari keturunan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah, dan menetap di Mesir, maka dinisbahkan kepada Al-Masri. Qala Ibnu Syihabin. Nah, jadi ada dua nih hadis. Ya. Yang pertama hadis itu di sini ada tahwil nih. Qala Ibnu Syihab akhbarani Abdul Malik ibnu Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Haris ibn Hisham Al-Makhzumi Al-Madani. Karena di sini kan nggak ada Ibnu Syihab, dari mana ini datangnya? Atau muncul aja qala Ibnu Syihab. Jadi sebenarnya begini, siapa tadi si Uqail, ya, Ibnu Khalid, dia salah seorang murid daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi ini perkataan yang disampaikan oleh si Uqail ibn Khalid, ya, di dalam riwayat ini dia mendapat dari siapa? Dari guru yang bernama Ibnu Syihab atau Imam Az-Zuhri. Nah, Ibnu Syihab ini mendapatkan riwayatnya itu dari siapa? Abdul Malik Ibnu Abi Bakar Ibn Abdurrahman Ibn Al-Haris Ibn Hisham Al-Makhzumi Al-Madani, ya. Anna Kharijah. Nah sekarang yang menceritakan ini siapa? Apakah Zuhri atau Abdul Malik? Apakah Zuhri apa Abdul Malik? Tahu-tahu dia katakan di sini apa? Anna Kharijata. Siapa yang mengisahkan di sini? Hah? Abdul Malik, karena itu dia yang lebih dekat kepada si Kharijah, ya. Anna Kharijah ibn Zaid al-Ansari. Kharijah ibn Zaid
ibn Thabit al-Ansari. Ya. Akhbarahu ini kemana nih? Domirnya. Ai akhbarahu li Abdul Malik ibn Abi Bakar. Itu. Anna abahu. Abahu ini kembali siapa nih domirnya? Ai Aba Kharijah, yaitu Zaid ibn Sabit. Bahwa siapa? Kharijah ibn Zaid al-Ansari, dia menyampaikan gitu ya, menghabarkan kepada Abdul Malik ibn Abi Bakar, lalu diceritain anna abahu, bahwa sesungguhnya ayahnya si Kharijah, siapa namanya ayahnya? Zaid ibn Sabit al-Ansari, ya. Qala, beliau berkata. Jadi hadis ini adalah hadisnya riwayat Zaid ibn Sabit al-Ansari. Itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, ya, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, al-wudu'u, al-wudu'u, bahwa wudu itu, apa yang dimaksud dengan kata wudu di sini? Ai masyru'un, ya, diperintahkan. Wudu itu diperintahkan. Loh, maksudnya mimma, ya, ai mimman akala, dari orang yang makan, itu ya, ya. Al-at'imata, dari orang yang makan makanan, masat hunnar, yang dimasak gitu dengan api. Jadi masyru' ini dianjurkan, diperintahkan wudu bagi orang yang makan daging dimasak dengan api. Ya, yang namanya masak pasti dengan api, ya, supaya matang. Nah sekarang, dulu apa namanya, nggak ada rice cooker, kan bukan api yang disetrum masak. Tapi kan yang menyebabkan matangnya makanan itu tetap aja api. Jadi sama aja, mau dipakai api areng ke, mau pakai api unggun ke, mau pakai api rice cooker ke, mau pakai api apa namanya dari daya listrik, sama, ya. Jadi di awal Islam gitu ya, itu orang yang makan daging yang sudah dimasak, dia harus wudu. Artinya apa? Membatalkan wudu. Dulu seperti itu di awal Islam gitu. Tapi yang jadi masalah, apakah masih berlaku? Karena hadis ini masih tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi terjadi perbedaan di dalam menyikapi hukum, ya, yang timbul, yang diakibatkan dengan apa tadi? Dengan sebab orang makan daging tadi itu yang dimasak. Ini nggak disebutin ini, apakah hadis itu mansukh atau tidak? Ya. Berarti kan hadis ini hadis sahih. Akan tetapi nanti akan dijelaskan juga, ya, bahwa hukum tersebut merupakan salah satu hukum yang dihapus di dalam, ya, Islam. Dulu di awal Islam memang dia wajibkan untuk apa? Untuk wudu. Nah, di sini ada kata-kata wudu, ya, kata-kata wudu itu
Itu kan secara bahasa udah jelas maknanya. Makna wudu kan udah jelas tuh. Jadi nggak bisa kita terjemahkan lagi. Oh, ini arti wudu adalah membasuh, ya kan gitu ya. Atau ke kumur. Ya wudu itu adalah mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Nah, hadas kecil. Apa namanya untuk kita melakukan sholat. Itu yang masyhur di dalam bahasa atau makna daripada wudu. Ya. Akan tetapi di dalam bab ini pun nanti setelah itu ada hadis, ya, ada satu bab bab binaskhil wudu mimma masatunar. Ya, ada kan di dalam kitab itu ada. Dan di sebagian kitab itu enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Jadi ini kita lihat ini dari dari nas hadis Zaid ibni Sabit, ya, itu secara zahir bahwa orang yang makan daging, tapi di sini disebutkan masat hunar. Ma ini kan sifatnya nakirah, artinya umum. Apakah itu daging atau yang lainnya? Kalau dulu Rasulullah SAW belum ada sop, kan termasuk apa? Kalau itu nakirah, berarti semua yang dimasak dengan api tadi itu mewajibkan bagi orang tersebut untuk berwudu. Bukan hanya daging. Kalau kita lihat dari mimma, dari segala sesuatu, ini kembalinya ini isi mausulnya menjadi apa? Ay al-at'imah, makanan. Dari segala sesuatu makanan yang dimasak dengan api. Sayur, nasi, masak juga pakai api kan? Nah, tetapi nanti akan dijelaskan yang dimaksud dengan masat hunar itu adalah daging. Nah, kalau kita sate, ya, sate. Dulu kan nggak ada orang yang masak semur, ya, belum ada dulu semur. Rendang pun nggak ada. Pokoknya Rasulullah makan daging itu daging apa namanya, tozij, yang masih daging seger. Gimana makan daging seger? Seseger-segernya daging kita makan. Kalau nggak dimasak dulu nggak bakalan masuk. Gigitnya gimana? Keras kan gitu. Nah. Jadi kalau dulu di awal Islam itu segala masakan khususnya daging, ya, karena Rasulullah SAW nanti akan menjelaskan di dalam hadisnya yang dimakan itu adalah katifusyah. Katifusyah itu artinya al-aqati. Kalau kita bilang paha depan yang dagingnya itu sedikit, ya, aqati. Jadi makanan daging yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW itu ialah daging paha depan, bukan paha belakang nih. Yang paha belakang biasa tukang potong sapi, ya. Yang paling yang paling suka, sebab apa? Isinya gedean, dagingnya banyakan. Kalau depan kan kecilan, ya. Rugi dia kalau tukang potong dikasih paha depan kan gitu, ya. Jadi paha belakang maunya dia. Tapi Rasulullah justru lebih senang makan apa? Paha bagian yang depan. Jadi yang lebih sedikit dagingnya lebih sedikit, ya. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis ini. Baik. Sekarang bagaimana nih? Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa makanan yang dimasak dengan api tersebut, ya, itu membatalkan wudu, ya.
Terus para a'imma al-muhaddisin dia menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan yang dianggap adalah hadis itu mansukh. Hadis yang tadi kita baca mansukh ya. Nah, baru jadi harusnya di dalam menjelaskan satu bab ini, katakanlah kita akan menjelaskan tentang masalah hukum yang mansukh. Hukum yang mansukh itu harus disebutkan di awal. Kayak ini hadis di awal nih. Lalu bagaimana ketika terjadinya penggantian hukum dari dari yang mansukh kepada hukum yang masbut yang ditetapkan? Berarti kita harus mencari mencari salah satu argumentasi yang bisa menyanggah terhadap hukum yang dinasikh tadi. Berarti harus ada hadis yang mana nasikh dan mansukh. Yang hukumnya mansukh itu harus disebutkan di belakang atau harus disebutkan di depan? Hukum yang dihapus apakah harus diletakkan di awal atau di akhir? Harus di awal, karena nasikh itu ya harusnya dia adanya di belakang, bukannya di depan, di belakang. Artinya setelah disebutkan hukum mansukh baru dijelaskan tentang nasikhnya, menjadi salah satu alasan untuk menetapkan hukum yang sebenarnya, yang berlaku, yang masbut, yang ditetapkan setelah terjadi revisi kalau bahasa kitanya itu. Ini hukum yang pertama direvisi, ya, di amandemen kan. Nah, jadi undang-undang amandemen itu harusnya belakangan dong, jangan duluan. Kalau duluan gimana mau diketahui bahwa itu mansukh? Ya belum ada hukumnya masih udah di amandemen, ya, nggak mungkin kan. Maka itulah Imam Muslim dia meletakkan hadis ini di awal daripada bab ini, yaitu bab al-wudu mimma masatu nar. Karena di awal Islam dulu Rasulullah SAW sesuai hadis siapa tadi, Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, dia menjelaskan Rasulullah makan daging, ya. Nah, kemudian setelah itu dia wudu, ya, sebagaimana di dalam hadis yang kita baca tadi. Artinya al-wudu ini kan, al-wudu ini bentuknya kalau di dalam bahasa insya khabar. Al-wudu jadi itu mubtada kan, ini berarti insya'iyah. Tetapi mana kata perintahnya? Al-wudu'u mimma masathu an-nar, mimma massatin nar. Al-wudu'u mimma massatin nar. Jadi ini kan nggak ada kata perintah sebenarnya. Karena itulah di dalam bahasa bahwa khobariyah itu bisa khobariyah itu tufidu al-amr, ya, ai masyru'un, diperintahkan wudu tersebut itu. Mimma ai mimman akalah, dari orang yang makan. Berarti ini ada makanan kan. Apa makanan ini? Itu nggak disebutkan, karena itu maknanya mausulah itu dalam bentuk nakirah, mimma masat an-naru. Jadi kalau kita bisa melihat konteks atau nas hadis ini menunjukkan kepada makanan yang sifatnya umum di dalam lafaz hadis ini. Apakah cukup? Ini masalahnya. Apakah cukup dengan hadis ini? Berarti semua makanan yang dimasak harus
Kalau kita makan harus wudu. Ribet. Ribet dong. Harus kita melihat naskah hadis yang lainnya. Ya, nggak cukup dari hadis ini. Karena kalau kita menggunakan hadis ini sebagai argumentasi, ente makan nasi harus wudu. Kalau dulu di awal Islam. Kalau sekarang kan udah mansukh. Walaupun Siti Aisyah masih berpegang gitu ya. Dengan apa? Dengan hadisnya Zaid ibn Sabit. Setelah wafatnya Rasulullah dia masih megang. Jadi yang seakan-akan tidak mansukh bagi siapa? Siti Aisyah dan juga para sahabat yang lainnya yang mengikuti ya pendapatnya Siti Aisyah. Jadi kalau kita lihat bahwa di masa Rasulullah SAW pun para sahabat itu sudah biasa berbeda di dalam mengambil ya istinbat daripada hukum berbeda biasa. Nggak ada yang ribut itu, nggak ada yang ribut. Siti Aisyah mengatakan kalau habis makan daging dia ke kumur lalu dia wudu. Artinya apa? Hukum itu tetap diberlakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Ya. Sehingga karena ini Imam Muslim menjelaskan hadis ini sebagai pembuka ya, di dalam masalah yang berkenaan dengan makanan yang awalnya di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masak lalu harus dimasak dengan api itu harus wudu. Hadis ini bukan menunjukkan kepada segala makanan nih, akan tetapi adalah daging. Karena yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah makan apa? Makan daging kambing. Ya, dulu nggak ada daging sapi. Ya. Nanti akan dijelaskan tuh. Gitu. Maka apa? Kalau dikatakan nasih, ya, hadis ini hukum ini adalah dianggap mansukh oleh para ulama. Walaupun masih tetap ada orang juga yang mengatakan bahwa hukum itu tidak mansukh. Ya. Karena apa tadi? Ada di dalam riwayat lain di dalam sabda Rasulullah SAW dikatakan tawaddau mimma massathun nar. Kalau di sini kan cuma dikatakan al wudu mimma massatin nar, kan gitu. Itu kan bentuknya khabar kan? Khabar. Tetapi khabar itu bukan berarti tidak ada indikatornya di dalam kata perintah, sebab melihat kepada riwayat yang lain. Mana riwayat yang lain? Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddau. Kalau di sini kan wudu. Oh, kalau begitu khobarnya ini bimana al-amr. Kenapa? Melihat kepada nas hadis yang lain itu dengan kata-kata tawaddau. Tawaddau apa tuh? Fi'il apa? Fi'il apa? Amr, berarti kan apa? Khobar di sini menunjukkan kepada apa? Fi'il amr, kata perintah. Sehingga di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddau mimma massatin nar. Maka dengan hadis itulah zahaba jamaahirul ulama, berpendapat mayoritas para ulama. Ulama ini bukan yang dimaksud dengan ulama para mujtahidin yang 4 a'immah. Ini termasuk ulama di kalangan sahabat. Kalau istilah yang yang dijelaskan oleh Imam Tirmizi itu dikatakan wa zahaba ya ba'du ahlil ilmi
Ba'dul ahlil ilmi itu maksudnya apa? Ulama-ulama yang ya pada masanya Rasulullah atau setelah masanya Rasulullah, yaitu sahabat, dan juga setelah siapa? Setelah sahabat, yaitu tabi'in. Jadi kalau iza utliqul ulama di sini bukan berarti menunjukkan kepada ulama yang dimaksud a'immatul arba'ah tadi itu. Akan tetapi meliputi ulama yang apa? Yang ada di kalangan para sahabat atau di kalangan para tabi'in atau di kalangan para tabi'in. Itu ya. Baik itu minas salaf wal khalaf. Maka dikatakan minas salaf. Salaf itu apa? Ini bukan salaf. Salaf itu ialah qarnus salasa al-awwal. Jadi ada dari generasi ya setelah zaman Rasulullah itu 3 abad. Berarti setelah itu siapa tuh? Sahabat, tabi'in, yaitu a'imah arba'ah itu termasuk Imam Syafi'i, tabi'in itu. Dari situ yang dikatakan salaf. Kalau setelah mereka itu namanya salaf, obat gatel. Nggak ada salaf, sekarang nggak ada salaf. Salaf dalam pengertian para ulama. Kalau sekarang orang mengklaim salaf gimana? Masuk nggak kira-kira? Saya ini kan termasuk salafus soleh gitu. Iya, maksudnya salafus soleh bagi generasi yang akan datang. Jadi nungguin dulu 300 tahun dulu gitu ya. Nah dia jadi nanti tuh jadi salafus soleh gitu. Kalau paham silakan mengadopsi paham mereka salafus soleh, silakan. Tetapi bukan berarti masuk daripada salaf as-saleh yang ulama as-salaf yang dimaksud di dalam kaedah-kaedah baik itu fikih ataupun hadis. Jadi ini harus kita mengerti nih. Ketika orang mengklaim salaf, itu yang dimaksud adalah 3 dekade setelahnya Rasulullah SAW, 3 abad. Itu para sahabat, tabi'in, tabi'in udah. Itu salafus saleh. Jadi kalau orang sekarang mengklaim salaf, itu bukannya yang dimaksud mereka itu salafiyun. Bukan. Mereka mengadopsi pemikiran salaf. Nah, baru nanti kelihatan tuh bener nggak nih apa yang diklaim oleh mereka. Ya maksudnya orang-orang Wahabi itu lah gitulah ya yang jelas. Jadi biar nggak tedeng aling-aling. Apakah benar pendapat yang dimaksud oleh mereka itu adalah pendapat orang-orang atau ulama salaf dari 3 rangkaian ini nih, sahabat, lalu siapa? Tabi'in. Kita bisa lihat, kita bisa ukur, dan itu nggak mungkin akan terselubung, itu pasti jelas. Nah disinilah yang kadang-kadang kita ketipu. Salafus soleh. Lah ya kita juga ini ngaji kitabnya salafus soleh ini. Ya, Imam Muslim kan. Nah, jadi mayoritas daripada ulama salaf atau khalaf. Nah, baru tuh khalaf itu adalah setelah daripada generasi salaf. Yaitu yang 3 dekade tadi, yaitu dari sahabat, tabi'in, tabi'in, setelah itu khalaf. Nah, ada setelah a'immah al-arba'ah itu banyak itu ulama-ulama ya yang yang bermunculan ya kan, kayak Imam Syafi'i kita di dalam mazhabnya ada orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, tetapi dia nggak akan mengikuti yang dianggap mukhtalaf di dalam di dalam
mengistinbat hukum itu masih apa? Masih bisa dianggap multitafsir. Jadi beberapa murid Imam Syafi'i ada yang berpegang teguh dengan apa? Dengan pendapatnya setelah dia meriwayatkan satu pendapat dari Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini ulama fuqaha itu juga seperti itu. Seperti Abu Hanifah dengan Abi Yusuf. Muridnya kan Abi Yusuf punya pandangan. Imam Abu Hanifah juga pandangan kan. Tapi yang paling ribet nih Imam Syafi'i karena begitu banyaknya ulama ya di kalangan para orang yang dianggap memiliki sisi pandang di dalam ijtihad mazhab Imam Syafi'i. Ini banyak tuh ya, tobakohnya Imam Syafi'i ya. Baik. Nah, kemudian tadi mayoritas ulama baik itu dari kalangan salaf atau khalaf ya, dia berpendapat annahu la yantaqidul wudu bi akli ma masathun nar. Ya. Karena hadis tadi ya menjelaskan tentang wajib wudu. Tapi hadis yang akan kita jelaskan nanti ya, di belakangnya justru berlawanan. Ya, Rasulullah SAW habis makan ya, daging tapi dia nggak berwudu kan? Karena hadis itu datangnya belakangan, maka hadis belakang itu menghapus hadis yang ada ya, yang duluan. Sehingga apa? Ulama berpendapat hukum ini dianggap mansukh. Gitu. Ya. Siapa itu di antara kalangan para sahabat? Yang yang menganggap bahwa orang yang makan dari makanan yang dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudu, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Sayyidina Umar. Ya, dia juga menganggap tidak batal. Mau makan sate kayak mau makan rendang kayak yang dimasak mah enggak batal. Kemudian Utsman ibn Affan ya. Lalu apa? Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ini 4 siapa ini? 4 dari a'immah ini ya. Khalifahnya Rasulullah 4-4-nya menyatakan tidak batal. Karena dianggap hukum itu mansukh. Ya. Nah, ini salaf al-awwal nih. Ya. Yaitu dari kalangan para sahabat. Ya. Selain itu ada lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Darda. Ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Begitu juga. Lalu apa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Itu kalangan salaf yang generasi kedua. Siapa? Abdullah ya, ibni Umar. Abdullah ibni Umar ini adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi mereka ini adalah orang dari generasi kedua setelah sahabat. Nah, ini salaf. Jadi salaf yang 3 itu, yang pertama sahabat udah jelas menganggap apa? Makan sesuatu yang dimasak, daging maksudnya ya, daging yang dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudu. Siapa itu? Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum mengatakan sepakat tidak membatalkan wudu. Tuntas sudah hukum. Ya. Tetapi boleh nggak kita mengklaim? Bukan semuanya nih di antara sahabat yang setuju. Tidak semua. Artinya apa?
terjadi nggak perbedaan pendapat ketika itu di dalam menyikapi satu hukum di kalangan sahabat? Terjadi kan? Terjadi gitu, tapi nggak ada yang ribut itu di antara apa? Para sahabat, yang diantaranya masih apa? Dianggap membatalkan wudhu adalah Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan, ya ini namanya orang pinter yang menyikapi satu hukum, lalu di situ ada perbedaan, itu hal yang biasa. Walaupun jamaah, kalau dikatakan jamahir, itu kan berarti mayoritas. Artinya apa? Aglabiah dari para ulama di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mengatakan tidak membatalkan wudu. Nah sekarang bagaimana nih? Kita ngikutin apa namanya pendapat di kalangan sebahagian sahabat atau mayoritas sahabat, tabi'in, tabi'in? Itu menjadi satu apa hak prerogatif masing-masing. Ya, kalau kita mengatakan udah saya gitu ngikutin Siti Aisyah lebih aman, monggo. Tapi baca dulu hadisnya kira-kira. Udah ketemu belum hadisnya? Ini belum ketemu hadisnya udah ngikutin. Ini yang salah kadang-kadang menyikapi pendapat satu ilmu. Kita mau jadi orang yang apa muqallid, ya, kepada salah satu mazhab, tetapi kita nggak mengerti yang saya ikutin di hadisnya kira-kira yang mana kan gitu ya. Di belum baca, cuman apa didengar di YouTube. Nah ini repot. Nah, jadi apa? Jadi kalau kita membaca seperti ini, ya kita ketahui. Jadi kita bisa tahu nih siapa hadis, siapa itu yang diriwayatkan, siapa yang mengambil ya apa namanya pemikiran dari hadis itu. Artinya mengikuti nas hadis secara zahir, atau memang apa? Ada hadis yang lain yang membantah ya hadis yang pertama tadi. Ini kan harus apa namanya? Harus ada urutannya gitulah. Ya. Jangan ceplok sini, jangan ambil sini. Apa namanya? Repot jadinya kita. Baik. Itu di karangan tabi'in tadi siapa? Di karangan sahabat Abdullah ibni Umar, itu yang keduanya deh. Ya, kita anggap wa Anas ibni Malik. Ini apa masih tabaqatul ula ya, masih apa namanya masih dianggap kalangan sahabat karena Anas ibni Malik ini masih sahabat. Abdullah ibni Umar pun termasuk sahabat ya. Minal fuqaha ya. As-sahabi wa Jabir ibn Samurah wa Zaid ibn Sabit wa Abu Musa wa Abu Hurairah. Banyak banget itu sahabat yang mengatakan apa namanya enggak membatalkan wudu ya. Lalu apa di kalangan tabi'in? Nah di antaranya jamaahirut tabi'in adalah mazhab Malik. Imam Malik mengatakan tidak membatalkan wudu. Imam Malik ya. Yang kedua Abu Hanifah juga dia berpendapat bahwa orang yang makan daging kambing walaupun dia sudah dimasak atau dengan api tadi tidak membatalkan wudu. Berarti ada apa? Ada argumentasi yang dijadikan sebagai landasan di dalam mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa kadzalika asy-Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i. Udah 3 mazhab nih. Kita nungguin bagaimana ya mazhabnya Ahmad. Wa Ahmad termasuk Imam Ahmad. Nah, ini yang udah apa itu yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan para apa tabi'in dari kalangan siapa nih? Mazahib. Ya, arba'ah. Lalu apakah ada yang lain di antara pendapat di luar mazhab? Ada. Seperti apa? Ishaq ibn Rohawai. Dia punya pandangan di dalam apa? Di dalam mazhab dia sendiri. Cuman atau apa? Siapa namanya? Ibnu Tsauri. Ibnu Tsauri punya apa? Punya pandangan. Nah, di sini ada namanya Tsauri juga. Tsauri. Sufyan Tsauri. Ya. Jadi kita bisa melihat pendapat
pendapat para tabi'in. Ya. Di luar mazhab 4 ada tadi siapa? Ishaq ibn Rohawai, Ibnu Ats-Tsauri, ya. Dan Sufyan Tsauri pun memiliki pandangan di dalam menyikapi satu hukum. Cuma nggak berkembang mazhabnya. Tidak seperti mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah. Dan di situ ada yang masyhur setelah mazhab yang 4 adalah mazhab Daud Az-Zahiri. Daud Zahiri itu, ya, dia mengambil zahirun nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Makanya dinisbahkanlah, ya, dengan apa ya? Az-Zahiri tadi. Dia nggak perlu sama ta'wil, nggak perlu penafsiran, pokoknya begitu, ya udah begitu diambil, ya. Jadi ada 5 itu yang masyhur sebenarnya. Walaupun nanti ada namanya mazhab Ahlul Bait, Itrah namanya. Nah, seperti apa? Mazhab Imam Zaidi. Ini Imam di Yaman nih. Ya, itu kan dari kelompok apa? Ahlul Bait. Kalangan keluarganya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cucu-cucunya, ya, dia mengembangkan, ya, dari hasil, gitu ya, apa yang didapat dari hadis, lalu dari Al-Quran, melalui jalur siapa nih? Itrah, melalui jalurnya keluarganya Rasul, yaitu Sayyidina Ali biasanya ini, ya. Nah, dari situ itu juga berkembang. Di mana berkembangnya? Di kalangan para sebahagian habaib. Ada. Nah, itu di Yaman. Ya, di Yaman. Baik. Jadi lanjutannya, qala Ibnu Syihabin akhbarani Amr bin Abdul Aziz ibni Marwan ibni Al-Hakam Al-Umawi. Ya, dia siapa nih? Umar ibn Abdul Aziz, Amirul Mukminin, ya, seorang yang adil. Amirul Mukminin, dia bukan hanya di bidang kepemerintahan saja dia pinter, tetapi juga di bidang agama. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina siapa? Umar ibn Abdul Aziz ini sangat luar biasa. Orangnya pinter, muda, dan sangat muda, ya. Umurnya nggak sampai 40 tahunan, 30 tahun sekian dia menjadi Amirul Mukminin. Dan dia menjadi apa? Menjadi seorang kepala kepemerintahan. Dan dia juga orang yang sangat alim. Nah, yang begini nih yang hebat nih, ya. Jadi nggak perlu dengerin bisikan dulu dah. Bisikan, gimana kalau lu kira-kira bos bisa nggak? Enggak, dia udah tahu, bisa mengistinbat hukum, ya. Nah, tapi sayang, susah nyari yang kayak seperti ini. Lalu dia menceritakan, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Al-Hakam Al-Umawi, dia mengatakan anna Abdullah ibn Ibrahim ibn Qariz akhbarahu, ya. Jadi Abdullah ibn Ibrahim itu dia menceritakan kepada Umar ibn Abdul Aziz, gitu. Annahu, bahwa sesungguhnya Abdullah ibn Ibrahim ibn Qariz wajada ini artinya ro'ah, melihat, bukan mendapati, melihat, ya. Siapa yang dilihat oleh Abdullah? Aba Hurairah, yaitu Sayyidina Abu Hurairah, ya. Yatawaddau ay halata kaunihi, ya, yatawaddau, dia melihat sedang berwudu. Siapa ini? Abu Hurairah, ya.
alal masjidi, ala ini bimakna fi, maksud apa, wudu di atas masjid, maksudnya wudu di masjid. Masjid itu di bahagian, ya, sebahagian masjid, nggak mungkin di tengah masjid. Ya kan, emang tempat wudu di tengah masjid nggak mungkin kan, pasti di pinggir masjid, ya, atau di depannya gitu. Ya, ini bahasa kadang-kadang kan kalau kita terjemahin apa adanya jadi repot. Wa janabu yatawaddu 'alal masjid ay fil bima'na fi, faqala ay Abu Hurairah, innama atawadda'u min aswari aqidin. Ini Abu Hurairah kan menceritakan kepada siapa? Abdullah kan, Ibn Ibrahim, ya, sesungguhnya atawadda'u, saya ini melakukan wudu, min ay bisababi aswari. Aswari itu jamak dari saur. Saur itu apa? Saur ini bukan banteng nih. Tadi dia artiin banteng lagi ya. Saur kan kalau dalam apa namanya ada ilmu antropolog ya kan, cap banteng gitu. Apa kan kalau gitu? Saur. Hah? Oh ya, bahasa kitanya banteng. Saur itu Taurus. Saur itu ialah maknanya qit'atun minal aqatti, ya. Qit'atun minal aqatti ini adalah apa, sebahagian sepotong dari aqat. Itu tahu, aqat itu ialah kalau bahasa sekarang tuh keju. Ribet amat bahasanya. Aqat itu adalah keju. Kenapa? Aqat dulu, zaman dulu nih belum ada pengelolaan yang canggih, bukan kayak sekarang. Dulu susu itu dikeringin, dimasak, ya. Setelah apa? Setelah lama masak, kalau kita bilang itu susu kalau dimasak itu ada palanya, namanya pala itu yang kayak plastik. Kalau habis direbus, ya, ada lapisan kan? Nah itu dia tuh. Nanti dikeringin maka jadi keju. Kalau sekarang kan udah modern kan gitu. Jadi keju dulu kayak begitu. Jadi aqat ini bahasa itu kayak keju gitu ya. Jadi dengan sebab saya memakan keju yang dari susu nih, dari susu. Tapi dimasak dulu nggak kira-kira? Kalau nggak dimasak nggak mungkin ada hasil yang dikatakan apa namanya aqat tadi. Aqat itu adalah yang diekstrak gitu ya dari susu, masak, itu jadi keju tuh. Kan dimasak dulu tuh. Berarti dimasak. Dimasak artinya digarang nih pakai api. Dibakar apa direbus? Direbus, nggak mungkin susu dibakar. Ya kan? Makanya tadi kata masat tinar itu kalau kita lihat dari apa namanya sisi bahasanya berarti yang tersentuh langsung, iya kan? Kalau susu bisa disentuh langsung sama api? Nggak mungkin. Emangnya benda apa keras, benda cair apa bagaimana disiram? Berarti nyiramin api, bukannya masak susu, nyiramin api pakai susu. Berarti kan dimasak tuh. Segala sesuatu berarti. Tadi ulama mengatakan kalau seandainya makan daging. Ternyata enggak. Abu Hurairah menyatakan bukan makan daging, masak susu, tapi dia berwudu. Karena sebab dia minum makan dari jumlah keju tadi, keju dari susu, ya. Susunya ini susu apa? Bisa susu kambing, bisa susu onta. Karena nggak ada susu sapi dulu, yang ada dua tuh. Kebiasaan di Saudi itu kambing sama onta, ya. Min aswari aqatin akal duha, yang disebabkan saya
memakan daripada susu yang dikeringkan, yaitu kalau bahasa kita itu keju, ya, susu yang dikeringkan. Li'anni, kenapa saya berwudu? Dengan sebab saya makan susu yang dikeringkan tadi setelah dimasak. Li'anni sami'tu, karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, tawaddau mimma massatin naru, berwuduklah kamu dari apa yang kau makan yang dimasak dengan api. Nah, itu kan, itu jelas tuh. Tawaddau berarti apa? Fi'il amr yufidul wujub, jadi wajib. Abu Hurairah melakukannya, sehingga ulama mengatakan makan itu membatalkan wudu. Apa iya makan minum susu atau keju membatalkan wudu gitu ya? Jadi kan nanti kita kalau seandainya ini masih berlaku, berarti rukun wudu ini ada lagi tambahannya. Mimma yujibu wudu, berarti harus tambah. Oh, ternyata ulama nggak nambahin nih, dengan sebab kita makan yang namanya sesuatu yang dibakar atau dimasak dengan api. Kalau dulu itu berlaku. Yang diantaranya adalah Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah mengadopsi bahwa yang namanya makan dari sesuatu yang dimasak oleh api itu tidak membatalkan wudu, termasuk kan? Artinya apa itu? Hukum awal dia mengikuti Rasulullah, tetapi ketika ada lagi amandemennya Rasulullah, artinya ada hadis yang membatalkan hukum yang pada saat itu berlaku, berarti udah ditinggalkan sama Abu Hurairah, dan termasuk tadi itu para sahabat ya, yang lainnya. Qala Ibnu Syihabin akhbarani Sa'id ibn Khalid ibn Amr ibn Utsman wa ana uhaddithuhu. Jadi kata siapa tadi? Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia mendapatkan dikhabarkan atau disampaikan dari Sa'id bin Khalid bin Amr bin Utsman ibn Affan, berarti cicitnya Sayyidina Utsman ibn Affan yang bernama Sa'id bin Khalid. Wa ana uhadditsuhu, sedangkan saya menyampaikan, memberitakan gitu ya, hadis ini, yaitu siapa tadi? Si Ibnu Syihab ya, dia menyampaikan hadis tersebut kepada tadi Ibnu Syihab tuh. Akhbarani Sa'id, berarti Sa'id itu yang mengabarkan kepada si Ibnu Syihab. Wa ana uhadditsuhu hadzal hadis annahu sa'ala, bahwa Sa'id ibnu Khalid dia bertanya kepada siapa? Urwah ibnu Zubair. Urwah ibn Zubair ibn siapa? Ibnu Awam. Ya. Bertanya si Sa'idi bertanya kepada Urwah tentang masalah wudu. Mimma massatin nar, dari apa yang dimakan, yang dimasak ya, dengan dengan api. Faqala Urwatu, maka Urwah menjawab, sami'tu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddau ayyatuhal ummah. Ini tawaddau sebenarnya umum nih, wahai umatku, berwuduklah kamu. Itu kan kata perintah tuh ya, dari Rasulullah. Mimma ya, min at'imatin, dari segala makanan ya, massatin naru, yang telah dimasak dengan api. Jadi kalau kita makan makanan yang udah dimasak dengan api, dulu di awalnya wajib apa? Wudu. Mau ente makan dulu belum ada dimsum, belum ada kan? Dimsum belum ada dulu.
kadang dia kan direbus, berarti dia pakai api juga kan. Nah, ini kan kayaknya kalau kita pakai logika kayaknya jauh amat ya. Di mana nih yang menyebabkan batal wudunya gitu ya? Kan apa korelasinya antara makanan dengan apa batal wudu ini kan kita anggap ini sangat jauh gitu ya dalam otak kita nih. Maka itu orang di kalangan para ulama mengatakan dulu Rasulullah yang sukanya adalah daging gitu ya. Sukanya daging. Tapi apa urusannya daging? Daging kan dicuci dulu. Dicuci dulu beri ya kan, kemudian dimasak. Di mana nih batalnya gitu ya? Tetapi kan kita nggak melihat apa sebabnya. Harus kita cari sebabnya? Nggak harus. Pusing kita kalau mencari sebab hukum ini diharuskan dengan sebab makan. Nah, makanan kita cari, ya makanan normatif kok. Nasi kita cari ini sebab namanya batal wudu. Ini nggak bakal ketemu. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya udah ikutin aja, gitu kan? Jadi jangan dicari apa, kita cari asbabnya nih, sebabnya. Ya, repot beragama itu nggak harus mencari sebab. Ketika dikatakan ini haram, ini halal, selesai. Sami'na wa ata'na. Itu. Sehingga pada hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjadi lebih lebih tegas. Tawaddu kan kata perintah. Baik, selesai sudah. Di awal Islam seperti itu. Ya, di awal Islam seperti itu. Bisa jadi maksud yang jelaskan tadi itu agar supaya, karena kan begini, kalau orang makan daging atau kayak semacam tadi susu yang dimasak itu ada dasem itu apa ya? Ada kayak kita makan makan yogurt susu asam, kalau saya bilang susu asam, tapi itu bagus. Itu ada minyak, ada minyak, sehingga orang-orang dulu kan belum ada sikat gigi, siwak aja juga timbulnya kan baru ya. Itu akan menjadikan baunya yang kurang begitu sedap ya. Tetapi kalau itu kan bisa dicuci ke kumur, kenapa harus wudu? Nah, kan gitu ya kan. Ini kan kalau kita mau cari tali rantainya itu menjadi apa? Menjadi panjang tuh. Menjadi panjang. Maka kita nggak mencari sebab di dalam penetapan hukum yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat kepada perintahnya, tawadhu, udah tuh wudu aja. Ya, wudu. Sehingga apa? Berarti ini ada hukum yang diberlakukan dengan hadis ini, bahwa orang yang makan makanan yang dimasak tadi berarti apa? Harus berwudu, membatalkan wudu dulu di awal Islam. Nah, sekarang enggak seperti itu ya. Disinilah kita akan membahas, yaitu babu naskhil wudu mimma massatin nar. Pardon, baca. Ya.